Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ustazah Lena Sayati. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sarah Syarifatul Munawwaroh, Alfi Alif Laila, Maria Ulfahiriyah, Dede Devi Siti Awaliyah, dan Elsa Deliana Hanifah. Di video ini kami akan membahas pengaruh penggunaan bahasa gaul di media sosial terhadap kemampuan menulis formal mahasiswa. Nah, untuk memahami masalah interferensi bahasa, kita tidak bisa hanya melihat bahasa gaul sebagai bahasa yang salah. Kita harus memandangnya dari kacamata sosial-linguistik. Dalam perspektif ini, bahasa gaul didefinisikan sebagai variasi bahasa non-standar yang bersifat temporal, dinamis, dan sangat kreatif. Sifatnya temporal artinya bahasa ini cepat lahir dan cepat mati. Kata yang populer hari ini mungkin sudah tidak dipakai bulan depan. Sifatnya dinamis karena ia terus beradaptasi mengikuti tren budaya pop dan teknologi. Lebih jauh lagi, bahasa gaul berfungsi sebagai marker identitas kelompok sosial dalam interaksi sehari-hari, terutama di kalangan Gen Z dan mahasiswa. Penggunaan bahasa gaul adalah cara untuk menunjukkan solidaritas, keakraban, dan eksklusi terhadap orang luar. Ketika seorang mahasiswa menggunakan bahasa gaul, secara tidak sadar ia sedang berkata, "Saya bagian dari kelompok ini." Lantas, mengapa bahasa gaul begitu dominan? Jawabannya terletak pada konteks dan fungsi komunikatif. Penggunaan ragam bahasa bukanlah hal yang acak, melainkan sangat bergantung pada situasi. Dari sisi fungsional, pemilihan bahasa gaul mencerminkan dua hal utama. Satu, kedekatan emosional. Semakin tinggi tingkatan keintiman antar pembicara, semakin tinggi frekuensi penggunaan bahasa nonformal. Bahasa gaul meruntuhkan jarak hierarkis dan menciptakan rasa senasib sepenggunaan. 2. Adaptasi media modern. Media sosial seperti Twitter atau TikTok memiliki batasan karakter dan menuntut kecepatan respons. Bahasa gaul dengan singkatan dan struktur sederhananya adalah bentuk efisiensi komunikasi digital. Ia adalah adaptasi alami manusia terhadap medium dan serba cepat. Untuk mempertegas perbedaan mendasar antara kedua ragam ini, mari kita bedah tabel perbandingan ciri bahasa yang ada di sebelah kanan slide. Perbedaan ini terjadi pada 4 aspek krusial. Pertama, aspek kosakata. Bahasa formal terkait ketat pada kebakuan sesuai KBBI dan VUEBI. Sebaliknya, bahasa gaul didominasi oleh neologisme atau kata-kata baru hasil kreasi dan slang yang seringkali merupakan serapan bahasa asing yang diubah pelafalannya, atau seperti healing, valid, FOMO. Kosakata gaul seringkali tidak memiliki definisi tetap dalam kasus resmi. Kedua, aspek struktur kalimat. Bahasa formal menuntut struktur sintaksis yang kompleks dan teratur, yaitu SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Sementara itu, bahasa gaul cenderung melakukan elipsis atau penghilangan unsur kalimat dan mengandalkan partikel pragmatik seperti sih, dong, kan, nih, ya. Partikel-partikel ini sebenarnya sangat penting dalam bahasa gaul karena berfungsi sebagai penanda emosi, permintaan persetujuan, atau penegasan nada bicara yang tidak bisa digantikan oleh tanda baca formal. Ketiga, aspek situasi penggunaan. Ini adalah poin paling kritis bagi penelitian kita. Bahasa formal hidup di ranah akademik, dokumen resmi, dan literasi tertulis yang menuntut objektivitas. Sebaliknya, bahasa gaul berevolusi di ruang media sosial, percakapan santai, dan situasi lisan yang subjektif.
Masalah muncul ketika batas situasional ini kabur. Mahasiswa membawa struktur situasi santai ke dalam tugas akademik. Keempat, aspek sifat bahasa. Bahasa formal bersifat stabil dan universal. Aturan tata bakunya berlaku sama di Jakarta, Surabaya maupun Medan dan tidak berubah drastis dalam waktu singkat. Sebaliknya, bahasa gaul bersifat temporal dan eksklusif. Ia cepat usang dan hanya dipahami oleh kelompok usia atau komunitas tertentu. Seorang dosen yang lebih tua mungkin tidak memahami selang terbaru mahasiswanya. Itulah sifat eksklusivitasnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan, memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus mampu memilih dan memverifikasi sumber informasi agar data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan ini sangatlah penting dalam menyusun tugas, penelitian, maupun karya ilmiah. Yang kedua, kompetensi menulis akademik. Literasi digital juga berpengaruh terhadap kemampuan menulis akademik. Berbagai platform dan sumber digital dapat membantu mencari referensi, mengembangkan ide, serta menyusun tulisan yang lebih sistematis. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, proses penulisan menjadi lebih efektif dan berkualitas. Yang ketiga, tantangan kaidah bahasa. Perkembangan komunikasi digital yang serba cepat seringkali membuat penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadi kurang diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, terutama dalam penulisan akademik dan komunikasi formal. Jadi, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan penggunaan teknologi, tapi juga kemampuan menyaring informasi, meningkatkan kualitas penulisan akademik, serta menjaga penggunaan bahasa yang baik dan benar di era digital. Kita masuk ke pembahasan. Dan poin pentingnya ada 3. Yang pertama yaitu intensitas akses, yang kedua dominasi platform, dan yang ketiga frekuensi istilah. Di slide ini kita bahas pada berapa lama mahasiswa pakai medsos dan pengaruhnya terhadap tulisan tugas. Mahasiswa sekarang rata-rata 4-6 jam tiap hari buka medsos. Oleh karena kelamaan buka medsos, bahasa santai yang sering dibaca atau dilihat jadi terbawa ke tulisan tugas. Yang kedua yaitu dominasi platform, yang mana dari 100 mahasiswa, 85 orang pasti buka Instagram tiap hari, terus 70 orang buka Twitter, dan 60 orang buka TikTok. Nah, 3 aplikasi ini yang sering dibuka atau paling ngaruh terhadap cara kita ngomong atau cara kita menulis tugas. Yang ketiga ada frekuensi istilah. Atau faktanya di draft pertama tugas kuliah masih ada 12-15 kata gaul kayak nggak boleh atau wajar sih, karena otak kita udah kebiasaan baca bahasa gaul tiap hari di medsos. Baik teman-teman, mari kita masuk ke bagian yang paling daging dari penelitian kami. Di slide ini, saya mau membedah kenapa sih tulisan akademik mahasiswa sekarang rasanya sering kurang nyambung atau kurang baku. Jawabannya ada di kebiasaan kita sehari-hari di medsos. Dari data yang kami dapat, terdapat 82% dari responden kami merasakan dampak nyata dari hal ini. Bukan cuma sedikit, tapi mayoritas. Nah, dampaknya itu terbagi jadi 3 masalah utama. Yang pertama, interferensi kosakata. Dan ini yang paling banyak terjadi, mencapai 45% adalah soal kosakata. Jujur saja, siapa di sini yang gak pernah pakai kata santuy, gaskeun, atau singkatan aneh-aneh pas chat? Masalahnya kata-kata ini tanpa sadar bocor masuk ke draft makalah atau karya ilmiah. Padahal kan tulisan ilmiah itu harusnya objektif dan formal.
Kalau tiba-tiba ada kata slang di tengah paragraf analisis, rasanya jadi aneh banget kan? Rasanya jadi tidak serius dan kehilangan bobot akademisnya. Yang kedua, pelemahan struktur SPOK. Soal struktur kalimat atau SPOK ini menyumbang 35%. Kita terbiasa banget nih sama gaya chatting yang cepat dan singkat. Misalnya ngetik udah makan atau buku bagus banget. Subjeknya hilang. Predikatnya kadang nggak jelas, tapi di chat itu wajar karena konteksnya kita sudah tahu. Tapi kalau pola pikir instan ini dibawa ke tulisan formal, jadinya bencana. Kalimat jadi rancau, pembacaannya jadi bingung. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Struktur kalimatnya jadi rusak karena terbawa kebiasaan medsos. Ketiga, penurunan diksi baku. Pemilihan kata atau diksi ini sekitar 20%. Karena terlalu sering pakai bahasa populer yang simpel-simpel, pembendaharaan kata akademik kita jadi tumpul. Contoh gampangnya, segala sesuatu yang penting disebut penting banget atau krusial banget. Padahal dalam bahasa akademik ada beda makna antara signifikan, relevan, urgensi, sama esensi. Kalau kita enggak bisa bedain nuansa kata-kata ini, gagasan yang kita tulis jadi terasa dangkal dan kurang tajam. Jadi intinya dari angka 82% itu adalah kita sedang mengalami kesulitan untuk ganti mode berbahasa. Otak kita sudah terlalu nyaman dengan bahasa gaul, sampai-sampai susah beralih ke bahasa formal saat butuh menulis tugas. Kalau dibiarkan, bukan enggak mungkin standar karya ilmiah kita akan terus turun. Makanya di slide selanjutnya kami bakal bahas solusinya, gimana caranya kita bisa tetap aktif di medsos tapi enggak kehilangan kemampuan menulis yang baik dan benar. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan, saran, dan strategi mitigasi dari penelitian ini. Fokusnya adalah bagaimana kita menyikapi fenomena bahasa gaul di lingkungan kampus kita sekarang tanpa harus saling menegasikan. Nah, dari penelitian kami ada 3 poin penting yang jadi kesimpulan kami. Yang pertama adalah realitas bahasa. Nah, kita akui bahwa penggunaan bahasa gaul dalam interaksi sosial mahasiswa itu adalah sebuah fenomena yang tidak terelakkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena bahasa ini berfungsi sebagai alat perekat sosial dan identitas kelompok. Nah, di lingkungan kampus kita sekarang, kalau teman-teman itu ngobrolnya pakai bahasa lu, gue, bestie, nah itu ngena banget. Wajar juga itu ya, karena itu adalah cara mereka membangun keakraban mereka dan menjadi poin kalau bahasa gaul itu bukan penyakit dan dia ada karena ada fungsinya, seperti itu. Nah, yang kedua, kesadaran kognitif. Nah, mahasiswa di Riyadul Ulum kita ternyata punya kemampuan kode switching. Nah, yang baik. Apa itu kode switching? Nah, kode switching itu artinya pintar gonta-ganti kode bahasa. Tadi ngobrolnya sama teman pakai bahasa gaul. Nah, kemudian 5 menitnya mereka itu presentasi pakai bahasa yang formal, tapi mereka itu lancar. Jadi tantangan utamanya itu bukan pada hilangnya bahasa baku. Jadi bahasa baku itu enggak hilang, karena tantangan yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah ketajaman mahasiswa dalam membedakan konteks situasional, kapan mereka harus formal, kapan boleh santai. Nah, karena ini tuh menjadi skill penting di dunia kerja mereka nanti gitu. Yang ketiga, yaitu dukungan institusi. Nah, karena 2 poin tadi, maka saran atau rekomendasi utama kami ke universitas kami itu seperti
tolong ya ciptakan kanal apresiasi bagi karya tulis formal mahasiswa. Nah, maksudnya itu seperti bikin lomba esai, jurnal kampus, atau forum ilmiah yang diapresiasi. Tujuannya cuma satu, yaitu memperkuat kebanggaan mahasiswa dalam membangun bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi catat ya, tanpa mematikan kreativitas bahasa gaul. Jadi bukan musuhin bahasa gaulnya, tapi kita itu naikin ya derajat bahasa formalnya itu. Nah, lalu strateginya itu gimana? Nah, biar menjadi saran, menjadi jalan yang tadi, kelompok kami usulkan 3 langkah konkret ya. Untuk strategi pertama, yaitu penguatan kurikulum. Nah, kurikulum bahasa Indonesia di kampus itu perlu diimplementasikan ulang. Fokusnya bukan cuma gramar kaku, tapi seperti teknik penulisan kreatif dan akademis. Jadi mahasiswanya itu diajarin seperti nulis laporan yang strukturnya itu kuat, tapi bahasanya tetap enak dibaca gitu untuk si pembaca. Tujuannya itu memperkuat struktur bahasa mahasiswa dari awal, seperti itu. Nah, untuk strategi yang kedua, workshop berkala. Nah, kita itu jangan cuma sekali pas maba gitu, bikin workshop penulisan formal secara rutin tiap semester. Nah, dan yang isinya itu harus pakar bahasa atau dosen yang emang jago nulis. Fungsinya buat apa? Nah, itu fungsinya buat mengasah kemampuan literasi proporsional mahasiswa. Nah, latihan ini tuh bikin proposal, paper, sampai nulis caption ilmiah gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang strategi ketiganya, kampanye bahasa. Nah, yang ini tuh yang paling seru karena mahasiswa itu bikin gerakan kampanye penggunaan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar sebagai identitas intelektual. Bisa lewat poster, ribbon, lomba video, sampai tagline di mading kampus. Jadi intinya itu kita tuh bikin bahasa formal itu keren dan jadi identitas kita semua di seluruh area lingkungan kampus kita. Jadi kesimpulannya itu bahasa gaul dan bahasa formal itu bisa hidup berdampingan. Tugas kita semua itu terutama institusi adalah membangun kesadaran dan memberi ruang apresiasi biar mahasiswa kita di universitas kita itu gak cuma jago ngobrol santai, tapi juga jago nulis karya yang dibanggakan. Mungkin sekian.